warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Muharramah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK IAIN Purwokerto. Hari ini Senin tanggal 13 September tahun 2021 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab tahun 2021. Doakan semoga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat semua ya? Ya. Sudah mematuhi protokol kesehatan, yaitu salah satu usaha untuk menjaga kesehatan. Baik. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan salah satu memimpin doa. Nawawi. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Bu Guru cek kehadiran dulu ya. Ahmad Nawawi, Al-Fatul Hasanah, Ari Dasa Putri, Azura Khairunisa, Rida Musdalifah, Juni Astuti, Irina Nurul Juharia, Kodam Abi Prasetyo, Lina Layinatus Sifa, Nur Karisma Oktaviani, Usfatul Hasanah, Windira Mania. Alhamdulillah masuk semua ya. Berarti sehat semua. Belajar apa? Baik, belajar fikih. Duduknya yang benar. Siapkan alat tulis kalian. Ya, sudah siap ya? Ya. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mulai mempelajari tentang jual beli setelah kemarin kita mempelajari akad. Baik. Jual beli yang KD-nya menghayati ketentuan jual beli. Yang KD 23 menjalankan sikap jujur dan tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. KD yang 3.3 menganalisis ketentuan jual beli. Nanti kalau kalian sudah mempelajari tentang jual beli, kalian harus memahami tentang tujuan pembelajaran jual beli. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, silakan sambil dibaca dalam hati, menjelaskan pengertian jual beli. Jadi kalian nanti setelah selesai pelajaran jual beli, saya harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian jual beli. Yang kedua, dapat melafalkan dasar hukumnya jual beli atau dalilnya jual beli. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan ketentuan dalam jual beli.
Tujuan yang keempat yaitu kalian dapat menganalisis macam-macam jual beli. Nah, itu diantara tujuan pembelajaran tentang jual beli hari ini. Nanti pembelajaran hari ini kita dengan metode diskusi. Nanti kelompoknya saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 nanti di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini, dan materinya nanti Bu Guru bagi. Siap ya? Siap. Tetapi sebelum Bu Guru membagi diskusi kalian, silakan kalian menyaksikan video pembelajaran tentang jual beli. Nanti setelah selesai video pembelajaran, kita diskusi. Silakan kalian saksikan video pembelajaran jual beli yang akan Bu Guru tayangkan melalui video. Di dalam pengertian jual beli secara bahasa, yaitu dari kata al-bai' atau at-tijarah atau al-mubadalah, yang secara bahasa ini bisa diartikan sebagai i'ta'u syai'in fi muqabalati syai'in, saling menukar atau memberikan sesuatu untuk ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Sementara secara istilah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atas dasar kerelaan dengan tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan syara. Adapun dalil jual beli di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan ini juga merupakan dalil umum di dalam muamalah. Sudah paham? Ya. Materi jual beli tadi? Ya. Baik, kalau sudah paham, silahkan kalian pelajari lebih dalam lagi melalui diskusi. Diskusinya tadi sudah saya bagi, kelompoknya 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Silakan menuju meja diskusi kalian masing-masing. Sudah siap ya? Kelompok 1 silakan diskusikan tentang pengertian dan rukun jual beli. Kelompok 2 kalian diskusikan tentang syarat jual beli. Adapun kelompok terakhir silakan kalian diskusikan tentang macam-macam jual beli. Paham ya? Kalian diskusikan, terus kalian tulis di buku. Nanti setelah selesai diskusi, silahkan kalian mempresentasikan. Yang mempresentasikan yaitu salah satu saja, yaitu wakil dari kelompok. Ya, sudah siap? Ya, silakan dimulai dari sekarang. Dicari di buku cetak ada ya? Ya.
Karena materi yang kalian pelajari berbeda. Supaya kalian memahami materi yang teman kalian pelajari. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Yang lain memperhatikan ya. Ya, dibuka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian jual beli dan rukun jual beli. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-baina yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta untuk pengertian pengelolaan yang disetia dengan ijab qabul menurut ketentuan syariat Islam. Dasar rukun jual beli wa ahallul baina wa harramal riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Rukun jual beli, penjual dan pembeli atau aqidain, barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih, alat nilai tukar pengganti barang, ijab qabul atau ucapan serah terima kasih atas penjual dan pembeli. Demikian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Terima kasih atas kerjasama kalian dalam berdiskusi dan mempresentasikan. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Sudah paham? Sudah. Untuk lebih paham lagi, Bu Guru akan menjelaskan yang lebih detail, ya. Baik. Pengertian jual beli. Menurut bahasa, jual beli yaitu artinya, silakan sambil melihat papan tulis, lihat ke layar, tidak apa-apa. Jual beli secara bahasa yaitu al-baina, yang artinya Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam pelajaran IPS ada ya istilah barter, yaitu tukar menukar. Adapun jual beli secara istilah yaitu pertukaran harta dengan harta untuk pengalian pengelolaan yang disertai dengan ijab qabul menurut ketentuan syariat Islam. Jadi jual beli itu tidak sembarang jual beli, ada ketentuannya agar jual beli itu menjadi benar. Selanjutnya dasar hukum jual beli. Dasarnya jual beli atau dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 205. Ya. Mari kita baca bersama dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun hukumnya, hukum asalnya jual beli yaitu mubah. Apa itu mubah? Boleh. Boleh. Pintar. Mubah itu boleh. Dan jual beli itu bisa berubah hukumnya menjadi haram apabila melanggar ketentuan
mempunyai rukun. Rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua harus ada barang yang diperjualbelikan. Kalau jual beli itu harus ada penjualnya, ada pembelinya, dan ada barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, alat atau nilai tukar yang biasa kita pakai yaitu uang. Dan yang terakhir yaitu ijab qabul atau ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Karena mempunyai rukun, tentu saja jual beli juga memiliki syarat-syarat tertentu agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat-syarat jual beli itu ada 4 macam. Ada syarat penjual dan pembeli, ada syarat barang yang diperjualbelikan, syarat nilai tukar yang berlaku di masyarakat, dan yang selanjutnya yaitu syarat ijab qabul. Adapun syarat penjual dan pembeli yang pertama yaitu keduanya harus balik dan berakal. Keduanya harus balik dan berakal serta bukan pemboros. Yang selanjutnya yaitu jual beli itu tidak boleh dipaksa, ya, bukan paksa. Kalau dipaksa itu tidak sah karena syaratnya bukan paksaan. Syarat selanjutnya yaitu syarat barang yang diperjualbelikan. Apa? Yang pertama, barangnya harus ada. Nah, kalau jual beli online barangnya ada apa enggak? Ada. Ada di mana? Ya di penjualnya. Ya, ada barangnya. Kalian bisa ngecek barangnya biasanya di HP, di aplikasi, ya. Ada barangnya, misalnya kalian ingin membeli buku tulis yang mereknya bagus, cari di aplikasi HP. Nanti bisa milih, dan kalau memang kalian mau membeli, ijab qabulnya dengan cara mengeklik, ya. Kalau kalian sudah mengeklik pesan dan kalian sudah setuju konfirmasi, berarti kalian itu sudah membeli. Namanya ijab qabul. Itu secara online. Barangnya berupa barang harta yang bermanfaat, harus bermanfaat. Tidak boleh menjual belikan barang yang tidak bermanfaat. Kalau rongsok itu bermanfaat apa enggak? Bermanfaat karena bisa didaur ulang. Selanjutnya barangnya harus suci. Barangnya harus suci. Misalnya kalau jual beli pupuk kandang itu sah apa enggak? Sah. Pupuk kandang tidak sah. Kenapa? Karena barangnya tidak suci, karena itu berupa kotoran hewan. Yang selanjutnya barangnya milik penjual. Yang menjual harus mempunyai barang yang dijual. Tidak boleh barangnya si A dijual oleh si B tanpa pengetahuan si A. Selanjutnya barang yang dijual dapat dikuasai pembeli. Kalian membeli buku kepada penjual, berarti bukunya sudah menjadi milik kalian, dikuasai oleh kalian. Ya, paham ya? Kalian membeli pulpen kepada penjual pulpen, pulpennya berarti bisa dikuasai oleh kalian, ya, membeli. Selanjutnya syarat nilai tukar. Syarat nilai tukar. Nilai tukar itu tidak harus uang, karena tadi di depan dijelaskan tukar menukar barang. Walaupun uang itu berupa barang.
Syaratnya apa? Yang pertama, harga disepakati oleh kedua pihak dan disepakati jumlahnya. Harganya berapa? Jumlahnya berapa itu sudah disepakati. Biasanya berupa tawar-menawar. Yang kedua, nilai kesepakatan dapat diserahkan pada waktu transaksi. Nilai kesepakatan dapat diserahkan pada waktu transaksi. Misalnya membeli barang seharga 100.000 dan sudah disepakati, silakan dibayarkan dan barangnya akan diterima oleh si pembeli. Apabila dilakukan secara barter atau tukar menukar berupa barang, maka barangnya bukan barang yang haram. Membeli buku harus dengan kangkung, misalnya kangkung kan halal, karena kangkungnya belum dijual. Untuk beli buku bisa ditukar di warung, itu contohnya barang dengan barang. Tidak boleh ditukar dengan membeli buku dengan narkoba. Saya mau beli buku 1 kardus ditukar dengan 1 botol minuman keras, itu tidak boleh. Hukumnya tidak sah karena yang untuk menukar adalah barang yang najis ya. Selanjutnya syarat ijab qabul. Syarat ijab dilakukan oleh penjual dan qabul dilakukan oleh pembeli. Ijab itu dilakukan oleh penjual dan qabul dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya keduanya harus rela secara jelas. Harus rela. Yang membeli ya sudah rela, walaupun nanti di rumah ketahuan ternyata bukunya sobek sedikit. Itu karena sudah jadi kesepakatan, tadi sudah dibayar, harus rela. Dan penjualnya pun seperti itu. Kalau sudah bukunya sudah dibeli seharga 5.000, jangan di belakang menggeruk tuh, karena sudah terjadi kesepakatan. Selanjutnya macam-macam jual beli. Jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu jual beli yang sah, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan syariat Islam. Jual beli yang memenuhi syarat. Membeli buku dengan uang itu sah ya. Membeli baju dengan uang, atau misalnya lagi membeli tanah dengan sebongkah emas, itu sah karena emas juga dalam keadaan suci, tanahnya pun boleh dijual. Yang kedua, jual beli yang terlarang. Jual beli itu ada yang terlarang, tidak semua jual beli itu halal. Bagaimana jual beli yang terlarang? Yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Contohnya sistem ijon. Sistem ijon itu misalnya kalian mempunyai kedelai di sawah, masih muda tapi sudah ditebas oleh pembeli. Itu tidak boleh. Itu yang namanya sistem ijon. Kalau degan boleh ya, karena walaupun masih muda sudah bisa dikonsumsi. Atau mangga muda kan biasa dikonsumsi, jadi itu boleh. Tapi yang selanjutnya jual beli barang haram. Jual beli barang haram contohnya jual beli daging babi, itu juga tidak boleh atau dilarang. Jual beli miras itu juga dilarang. Jual beli narkoba juga dilarang. Jual beli yang dilarang, yang terlarang. Selanjutnya yaitu jual beli sperma hewan. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan. Misalnya kambingnya sedang hamil, kepepet tidak punya uang. Yang dijual bukan kambing yang sedang bunting, tetapi anaknya yang masih di dalam kandungan. Itu tidak
boleh. Karena belum tentu anak yang di kandungan itu lahir dengan selamat. Nanti, selanjutnya jual beli barang yang belum dimiliki. Belum dimiliki masa dijual ya? Ya tidak boleh. Selanjutnya lagi jual beli barang yang belum jelas. Contohnya jual beli merpati yang sedang terbang, kan belum jelas. Merpatinya masih terbang dijual, itu tidak boleh, dilarang. Jual beli yang ketiga yaitu jual beli yang sah tapi dilarang karena suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut. Yaitu yang pertama, jual beli pada saat khotbah dan sholat Jumat. Khusus bagi laki-laki, kalau hari Jumat setelah waktunya Jumatan untuk berhenti berjualan, pergi ke masjid menunaikan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat dilanjutkan lagi berjualan. Makanya ketika sholat Jumat atau khotbah Jumat itu dilarang berjualan, khusus bagi laki-laki. Dan ada dalilnya, yaitu surat Al-Jum'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fasma'u ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selanjutnya, jual beli dengan cara menghadang sebelum sampai di pasar. Jual beli dengan niat menimbun barang. Misalkan kalian mempunyai uang yang sangat banyak, tapi tidak mempunyai sawah. Kalian ketika panen membeli padi sebanyak-banyaknya untuk ditimbun. Dan pas pada waktu harga melambung, kalian baru menjual. Tapi niatnya menimbun, bukan untuk persediaan makan. Itu tidak boleh, sah tapi dilarang. Jual beli dengan cara mengurangi timbangan atau takaran. Itu yang susah dihindari. Bagaimana misalnya kalian jadi penjual, jangan kalian. Misalnya ada penjual gula pasir biasanya ya, sudah diplastikin 1/4, tapi nimbangnya dikurangi 1,5 sendok atau 1 sendok, itu mengurangi timbangan. Atau di bagian baskomnya itu dikasih uang logam agar timbangannya lebih berat, begitu. Itu juga tidak boleh. Yang selanjutnya yaitu jual beli dengan cara mengecoh. Penjual buahnya yang bagus-bagus ditaruh di atas, yang jelek disembunyikan di bawah. Nanti ketika menimbang dicampur sampai di rumah ketahuan bahwa buahnya ternyata ada yang busuk. Itu mengecoh. Yang terakhir yaitu jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Kalau sedang ditawar orang lain itu jangan ditawar lagi, biarkan dulu, nanti kalau sudah kita jadi beli baru dibeli oleh kalian. Baik, itulah tentang jual beli. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Baik, sudah paham. Kalau sudah paham, guru yang mau bertanya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sediakan pulpen, buku cetaknya dulu. Guru akan melakukan evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Soalnya cuma sedikit. Jangan lupa dikasih nama.
tulisannya yang bagus. Mudah-mudahan paham semua dan nanti guru cek. Baik, kita simpulkan bersama ya. Masih ingat tadi apa itu jual beli? Jual beli itu tukar harta dengan mahar sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukumnya yaitu wa ahalul baina keempat yaitu penjual, yang terakhir. Syarat jual beli yaitu syarat penjual dan pembeli harus syarat barang yang diperjualbelikan ketentuan jual beli. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap paham dan selalu ingat sehingga kalian dapat melaksanakan, mengamalkan di kemudian hari. Bukan hanya dipelajari, tetapi kalian bisa mengamalkan di kemudian hari agar tidak melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan mempelajari tentang khiyar. Khiyar adalah perjanjian. Ya, silakan dipelajari. Sebelum kita mempelajari besok, silakan kalian baca supaya kalian minggu depan sudah agak paham.
Sampai di sini dulu, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.